Ikutlah bersama saya. Insyaallah Encih Yang. Masya Allah, subhanallah yang. La haula wala quwata illa billahil azim. Ini di mana yang? Ya, jangan kau heran, mendekatlah dirimu ke sini. Duduk yang tenang di situ. Belendos, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang langsung dianggap layak. Kelayakan itu bukan didapat dari pengakuan orang lain, tetapi dari ada suatu pusaka yang lebih dahulu harus kau temukan. Pusaka yang bukan hanya sekedar benda, tetapi sebuah ilmu dan cahaya yang akan membimbing langkahmu. Itulah pusaka Lailatul Qadar. Apa itu, Eyang? Pusaka Lailatul Qadar bukanlah pedang, bukan tombak, bukan permata, dan bukan benda yang dapat kau genggam seperti harta duniawi. Pusaka ini adalah sebuah anugerah dari langit yang hanya dapat diperoleh oleh mereka yang telah mempersiapkan hatinya dengan sempurna. Ia tersembunyi di Bukit Waskita, tetapi bukan kakimu yang akan menuntunmu ke sana, melainkan jiwa dan keyakinanmu. Mohon maaf, Yang, mengapa disebut pusaka Lailatul Qadar, Yang? Engkau tahu tentang malam Lailatul Qadar, bukan? Yang, lantas bagaimana, Yang? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang dimana segala rahasia langit turun ke bumi. Malam itu tidak dapat dilihat dengan mata biasa, tetapi hanya oleh mereka yang hatinya bersih dan penuh keikhlasan. Begitu pula dengan pusaka ini. Ia bukan sekedar benda mati, melainkan sebuah warisan ilmu dari langit
yang hanya akan hadir bagi mereka yang benar-benar telah siap menerimanya. Mohon maaf yang. Lalu bagaimana cara menemukannya yang? Blendos. Untuk menemukan pusaka Lailatul Qadar, engkau harus melewati 4 tahap. Dan setiap tahapan adalah ujian bagi hatimu sendiri. Paham? Insya Allah yang. Lantas apa saja dari 4 tahapan tersebut yang? Mohon penjelasannya yang. 4 tahapan menuju pusaka Lailatul Qadar. Yang pertama, tahapan ikhlas. Melepaskan dunia. Langkah pertama adalah melepaskan ketergantunganmu pada dunia. Dunia ini penuh dengan tipu daya. Engkau akan diuji dengan kehilangan, dengan kehinaan, dengan kesendirian. Tetapi jika engkau masih terikat dengan dunia, maka engkau tidak akan pernah bisa melihat cahaya pusaka ini. Maka bersihkan hatimu dengan segala keinginan yang rendah dan keikhlasan segala yang telah dan akan pergi. Yang kedua, tahapan sabar atau mengalahkan hawa nafsu. Ketahuilah, jalan menuju Bukit Waskita adalah jalan yang sunyi dan penuh penderitaan. Engkau akan menemui badai kegelapan dan cobaan yang akan menguji kesabaran. Akan ada godaan untuk menyerah, untuk mencari jalan pintas, untuk mengambil apa yang bukan hakmu. Tetapi ingatlah, dos, orang yang tidak sabar tidak akan pernah bisa memegang pusaka ini. Yang ketiga, tahapan tawakal atau berserah pada Yang Maha Kuasa. Setelah engkau ikhlas dan sabar, engkau harus belajar tawakal, yaitu menyerahkan segala hasil kepada Allah. Janganlah engkau merasa bahwa segala sesuatu ada dalam kendalimu, karena engkau hanyalah seorang hamba. Jika Allah menghendaki engkau mendapatkan pusaka ini, maka ia akan diberikan kepadamu. Jika tidak, maka ia akan tetap tersembunyi meskipun engkau telah mendaki setinggi langit. Tahapan keempat, kolbu, melihat dengan mata hati. Yang terakhir, engkau harus belajar melihat dengan mata hati. Pusaka ini tidak akan tampak bagi mereka yang hanya mengandalkan mata fisik. Ia tersembunyi di Bukit Waskita, tetapi bukit itu hanya akan terlihat oleh mereka yang hatinya sudah bersih dari kejahilan dunia. Jika engkau masih dipenuhi kesombongan, ketakutan, atau keinginan duniawi, maka engkau akan tersesat dan tidak akan pernah menemukannya.
Blendos, engkau telah mengetahui bahwa pusaka Lailatul Qadar bukan sembarangan pusaka. Akan tetapi, tahukah engkau apa yang menjadikan pusaka ini begitu istimewa, begitu sakral, sehingga bahkan para waliullah pun tidak semua bisa memilikinya. Masya Allah, yang kehebatan pusaka Lailatul Qadar luar biasa. Ketahuilah wahai Blendos, bahwa pusaka Lailatul Qadar adalah pusaka yang tidak berasal dari bumi ini. Ia adalah nur dari langit, cahaya yang diturunkan dalam malam paling mulia, malam di mana para malaikat turun membawa rahmat dan keputusan bagi seluruh makhluk. Pusaka ini bukanlah sekedar benda mati. Ia adalah ilmu cahaya dan kekuatan yang dapat mengubah seseorang menjadi manusia pilihan. Tidak ada pedang lebih tajam dari cahaya Lailatul Qadar. Tidak ada perisai yang lebih kuat dari keimanan yang ditanamkannya. Mereka memiliki pusaka ini akan memiliki 3 keistimewaan. Ingat dos. 1, atau yang pertama, mata yang dapat melihat hakikat. Paham kau Blendos? Tidak yang, tolong dijabarkan. Orang yang telah menerima cahaya Lailatul Qadar tidak akan lagi tertipu oleh ilusi dunia. Ia akan melihat hakikat dari segala sesuatu yang baik dan yang buruk, yang nyata dan yang palsu. Tidak ada kebohongan yang bisa menipu penglihatan mereka. Lantas, yang kedua, lisan yang penuh hikmah. Setiap kata-kata yang keluar dari pemilik pusaka ini akan menjadi kebenaran yang hidup. Kata-katanya tidak hanya sekedar ucapan, tetapi memiliki kekuatan untuk menggerakkan hati manusia, bahkan mengguncangkan kerajaan dan mengubah jalan sejarah. Masya Allah. Masya Allah yang. Dengarkan dos. Lantas yang ketiga, tangan yang membawa keajaiban. Ketahuilah, mereka yang telah menyatu dengan pusaka ini akan memiliki tangan yang penuh berkah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang disentuhnya akan mendatangkan kebaikan. Bahkan penyakit yang tak tersembuhkan pun dapat diangkat dengan sentuhan seorang pemilik pusaka Lailatul Qadar. Subhanallah, luar biasa. Tetapi Eyang, jika pusaka ini begitu dahsyat, mengapa tidak semua orang bisa memilikinya, Eyang? Karena pusaka ini bukan untuk mereka yang mengejar karena kekuatan, tetapi
untuk mereka yang telah mensucikan dirinya untuk menerimanya. Ia tidak bisa direbut, tidak bisa dicuri, tidak bisa dimiliki oleh mereka yang hatinya masih dipenuhi ambisi duniawi. Dan tahukah engkau siapa manusia pertama yang diberikan kehormatan untuk menerima pusaka ini? Apakah kau mengetahuinya, Blendos? Mohon maaf, Eyang. Siapa, Eyang? Beliau ialah Syekh Ahmad Dabbas, seorang hamba Allah yang melalui perjalanan panjang penuh penderitaan sebelum akhirnya mendapatkan pusaka ini sebagai karunia dari langit. Masya Allah, subhanallah, Eyang. Syekh Ahmad Dabbas dan pusaka Lailatul Qadar dahulunya di tanah yang jauh hiduplah seorang pemuda bernama Ahmad Dabbas. Ia bukanlah keturunan bangsawan, bukan anak seorang ulama besar. Ia hanya seorang anak yatim yang hidupnya dalam kemiskinan. Sejak kecil, ia telah terbiasa tidur dalam kelaparan. Tubuhnya lemah, akan tetapi hatinya selalu dipenuhi doa. Ia tidak memiliki harta, tetapi satu hal yang tidak pernah ia lepaskan adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu malam, saat ia masih muda, ia berdoa di pinggir sungai yang sunyi. Ia mengangkat tangannya ke langit dan berkata, "Ya Allah, aku tidak meminta kekayaan, aku tidak meminta kehormatan. Aku hanya ingin mengenalmu lebih dalam, ya Allah." Tahukah engkau, Blendos? Saat itu langit tiba-tiba bergemuruh. Sebuah cahaya turun dari langit dan menyelimuti tubuhnya. Dalam cahaya itu, ia mendengar suara lembut tetapi penuh wibawa. Subhanallah, ya, Masya Allah. Suara tersebut mengatakan, "Jika engkau ingin mengenalku, maka tinggalkan dunia ini dan berjalanlah ke tanah asing. Jangan berpaling, jangan ragu. Jika kau bertahan, maka aku akan memberikanmu cahaya yang lebih baik dari 1000 bulan." Subhanallah, yang luar biasa. Lantas apa yang dilakukan beliau, Eyang? Ya, Blendos, dengarkan baik-baik. Tanpa ragu, Ahmad Dabbas meninggalkan rumahnya. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti suara hatinya. Ia menghadapi kelaparan. Ia dilempari batu oleh orang-orang
yang menganggapnya gila atau tidak waras. Lantas ia tidur di gua-gua tanpa selimut, tetapi ia tetap teguh. Ia berjalan selama 40 tahun mencari sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak mengetahui apapun tujuan dan bentuknya. Hingga akhirnya pada suatu malam di bulan Ramadan, ia menemukan sebuah bukit yang begitu tenang, begitu suci, yang kini dikenal dengan Bukit Waskita. Subhanallah. Subhanallah ya. Di puncak bukit itu, ia bersujud dalam doa terakhirnya tanpa harapan duniawi sedikit pun dalam hatinya. Dia berkata, dan saat itulah malam yang lebih baik dari 1000 bulan turun kepadanya. Malam itu ia diberi pusaka Lailatul Qadar, bukan dalam bentuk benda, tetapi dalam bentuk cahaya yang masuk ke dalam jiwanya. Sejak saat itu ia tidak lagi sama. Kata-katanya menjadi cahaya, tangannya menjadi penyembuh, matanya menjadi saksi atas segala rahasia yang tersembunyi. Dan kini Blendos, dengarkan perjalanan yang sama sedang menantimu. Namun perlu kau ingat Blendos, dengarkan lagi agar kau paham. 40 tahun ia berjalan tanpa tujuan, mencari sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata manusia, tak bisa disentuh oleh tangan manusia. Ia meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan semua yang ia cintai, hanya untuk satu tujuan. Tujuan apa yang dia maksud? Tujuan mengenal Allah lebih dalam. Jiyang, Masya Allah. Pada malam itu, dengan tubuh yang lelah dan jiwa yang tenang, beliau mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Allah, aku telah berjalan sejauh yang aku bisa. Aku telah meninggalkan segalanya. Aku telah mengosongkan hatiku dari duniawi. Jika Engkau berkenan ya Allah, tunjukkanlah aku jalan cahayamu ya Allah. Apakah kau mengetahui setelah dari doa itu Blendos? Mohon maaf yang saya tidak mengetahuinya yang. Lanjutkan yang. Biar semua cucu-cucu Eyang juga tahu yang. Baiklah. Tiba-tiba angin berhenti. Hutan yang biasanya berbisik sunyi. Bahkan burung-burung malam pun tak lagi bernyanyi.
Alam seolah menahan nafas. Dan saat itu langit terbelah. Turunnya cahaya Lailatul Qadar dari kegelapan langit. Cahaya berwarna emas perlahan turun. Lembut seperti embun, tetapi sangat menyilaukan seperti halnya matahari. Cahaya itu turun tepat di hadapan beliau, Ahmad Dabbas, membentuk sebuah sosok yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Dari dalam cahaya itu terdengar suara yang bukan dari dunia ini. Sebuah suara yang memenuhi seluruh hatinya, menggetarkan seluruh jiwanya. Wahai Ahmad Dabbas, engkau telah melalui perjalanan yang panjang. Engkau telah meninggalkan dunia. Tetapi apakah engkau siap meninggalkan dirimu sendiri? Lantas Ahmad Dabbas pun menunduk, tubuhnya bergetar. Dan ia berkata belendos, "Ya Allah, engkaulah pemilik segala sesuatu. Jika masih ada yang harus kutinggalkan, maka ambillah diriku ya Allah." Sontak cahaya itu semakin mendekat. Suara itu kembali terdengar. "Engkau mencariku di jalan yang panjang. Tetapi sesungguhnya aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri. Namun engkau harus memahami satu rahasia sebelum aku berikan cahaya ini kepadamu. Ketahuilah belendos, Ahmad Dabbas sontak terdiam. Ketahuilah bahwa manusia tidak akan pernah benar-benar bisa memiliki sesuatu kecuali ia telah bersedia kehilangan segalanya. Jika engkau menerima cahaya ini, engkau bukan lagi milik dirimu sendiri. Engkau akan menjadi pelayanku. Engkau akan menjadi penjaga rahasiaku. Segala yang kau inginkan bukan lagi untukmu, tetapi untukku. Apakah engkau siap?" Ahmad Dabbas. Sontak Ahmad Dabbas melihat seluruh kehidupan berlalu di hadapannya. Masa kecilnya, penderitaannya, perjalanannya, dan ia tahu ia telah sampai di akhir pencariannya. Dengan hati yang tenang, beliau berkata, "Ya Allah, aku tidak memiliki apa-apa.
Aku tidak menginginkan apa-apa. Ambillah aku, jadikanlah aku alat. Saat itulah cahaya Lailatul Qadar menyelimuti seluruh tubuhnya. Perubahan Ahmad Dabbas, manusia yang menjadi cahaya ketika fajar menyingsing, tubuh Ahmad Dabbas telah berubah. Tidak dalam bentuknya, tetapi dalam jiwanya. Matanya tidak lagi melihat dunia seperti sebelumnya. Ia bisa melihat hati manusia, membaca niat sebelum seseorang berbicara, dan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah tanpa perlu bertanya. Tangannya yang dulu lemah kini menjadi keberkahan yang luar biasa. Ia menyentuh tanah kering dan tanah itu sekejap menjadi subur. Ia menyentuh orang yang sakit dan mereka sembuh tanpa obat apapun. Ia berbicara dan setiap kata yang keluar dari lisannya menusuk hati seperti pedang kebenaran. Ketahuilah Blendos. Dan sejak hari itu, ia bukan lagi Ahmad Dabbas yang biasa. Ia menjadi bagian dari waliullah, penjaga ilmu langit, pemegang pusaka Lailatul Qadar. Ketahuilah Blendos, kehebatan pusaka Lailatul Qadar di tangan Ahmad Dabbas. Pusaka ini bukan sekedar kekuatan tetapi juga ujian. Ia hanya bekerja pada mereka yang benar-benar ikhlas. Ketika seorang raja yang zalim mencoba merebutnya, ia kehilangan penglihatannya. Ketika seorang sufi palsu mencoba mencurinya, ia tidak bisa mengangkatnya. Tetapi ketika orang miskin datang dengan hati yang bersih, Ahmad Dabbas cukup menyentuh dahinya. Dan orang itu, Masya Allah, mendapatkan ilmu yang luar biasa. Sejak hari itu, para ulama besar dari seluruh penjuru dunia datang untuk belajar darinya. Bahkan raja-raja tunduk di hadapannya. Tetapi ia tidak pernah meminta sepeser pun bayaran. Tidak pernah menginginkan kehormatan. Ia hanya berkata, "Aku tidak memiliki apa-apa. Segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian menerima cahaya ini, maka ikhlaskan hati kalian, karena ilmu ini bukan untuk mereka yang masih terikat dengan dunia-dunia." Amanah Ahmad Dabbas sebelum wafat di akhir hidupnya, beliau Ahmad Dabbas kembali ke Bukit Waskita. Ia duduk di tempat di mana ia pertama kali menerima cahaya itu, lalu berdoa, "Ya Allah,
aku telah menjalankan amanah ini sebaik yang aku bisa. Kini kembalikan cahaya ini kepadamu. Simpanlah ia di tempat yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar mencintaimu, ya Allah. Saat itu, angin tiba-tiba berhembus, membawa cahaya itu ke dalam perut bumi, menyembunyikan di suatu tempat di Bukit Waskita. Sejak hari itu, pusaka Lailatul Qadar lenyap dari dunia, menunggu seseorang yang layak menemukannya kembali. Lantas pada saat itu tiba-tiba Ahmad Dabas mengembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan bersujud. Tetapi tubuhnya tidak membusuk, wajahnya tetap bercahaya dan wangi semerbak menyelimuti tempat itu. Para muridnya menangis, tetapi mereka tahu bahwasanya Ahmad Dabas tidak mati. Ia hanya berpulang kepada Tuhannya dengan hati yang bersih, membawa serta cahaya yang telah ia titipkan kepadanya. Kisah ini sengaja saya ceritakan kepada kamu, Blendos, karena mungkin engkau yang ditunjuk untuk semua ini. Kini engkau tahu, Blendos, pusaka Lailatul Qadar bukan untuk mereka yang sekedar kuat atau sakti. Ia adalah untuk mereka yang telah mengosongkan dirinya dari dunia, seperti halnya Ahmad Dabas. Jika engkau ingin menemukannya, maka bersihkanlah hatimu, ikhlaskanlah dirimu. Jika engkau hanya mengejar kekuatan, maka engkau tidak akan menemukan apa-apa. Pergilah, Blendos. Insya Allah kamu bisa untuk semua ini. Bukit Waskita menunggumu. Jalan yang akan kau tempuh tidaklah mudah. Rintangan yang kau hadapi bukan hanya makhluk-makhluk yang menghalangimu, tetapi juga dirimu sendiri. Jangan biarkan keraguan, keangkuhan, dan ketakutan menguasai dirimu, Blendos. Karena semakin dekat kau dengan kebenaran, semakin kuat godaan yang akan menghadang. Insya Allah, Eyang, aku akan pergi, Eyang. Ridhomu ya Allah, ridhomu yang insya Allah, Dos. Kutitipkan semuanya kepadamu, karena kami tahu dari semuanya yang penuh dengan syarat dari keutamaan tersebut, yaitu dirimu. Karena dari kecil, daripada saat kau lahir, kau telah ada bersama kami.
Mungkin setelah sekian lama, mungkin ini waktu yang tepat untuk perihal semua ini. Karena dari semua ini akan ada beban yang akan berada di pundakmu untuk melakukan semuanya, untuk kebaikan semua umat manusia di bumi ini. Berhati-hatilah wahai cucuku. Ridho kami akan selalu menyertaimu dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Kami sepakat dan kami percaya kepada dirimu, Belendos. Akan kuantarkan kau kembali dari tempat ini. Lekaslah terus berjalan. Ikuti keyakinanmu. Ikuti kata hatimu. Insya Allah semua akan bisa kau lewati. Asalkan dari semua itu kau resapi. Insya Allah yang, insya Allah, masya Allah. Bismillah ya, Bismillah. Insya Allah, insya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tetaplah teguh dengan hati yang penuh percaya diri. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang. Baik Eyang. Saya bersiap Eyang. Masya Allah Lur, luar biasa Lur. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, bismillah ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim.